Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat kepada Dewan Juri, Program Kreativitas Mahasiswa Muhammadiyah dan jajarannya. Kami dari tim Biofertilizer for Biotech akan mengangkat tema penelitian tentang efektivitas daun sirih Cina Peperomia pellisuda terhadap Ralstonia solanacearum sebagai pestisida alami. Kami di sini beranggotakan dengan saya sendiri, Salimah Alifah Marwa, kemudian rekan saya, Muflihat Tunisa, dan yang terakhir, Deviana Hapsari. Alasan kami memilih penelitian kali ini adalah karena selama ini pengendalian penyakit tanaman yang dilakukan oleh Ralstonia solanacearum adalah dengan menggunakan pestisida kimia. Maka dari itu, penggunaan pestisida kimia salah, salah. Alasan kami mengangkat tema kali ini adalah karena adanya pengendalian penyakit tanaman yang disebabkan oleh Ralstonia solanacearum dengan menggunakan pestisida kimia, di mana penggunaan pestisida kimia di Indonesia telah memusnahkan 55% jenis hama dan 72% agens pengendali hayati. Sehingga diperlukan pengganti sebagai alternatif, yaitu pestisida alami yang ramah lingkungan dari daun sirih Cina yang memiliki beberapa senyawa seperti flavonoid, alkaloid, terpenoid, fenolik, tanin, dan saponin. Kemudian metode penelitian yang kami lakukan yang akan dijelaskan oleh rekan saya, Deviana Hapsari. Kepada Deviana, saya persilahkan. Baik, terima kasih kesempatannya. Dalam metode penelitian yang kami lakukan itu yang pertama dengan membuat ekstrak sirih Cina, yaitu menggunakan teknik maserasi, yaitu salah satu metode pemisahan senyawa dengan cara perendaman menggunakan organik pada temperatur tertentu. Dalam proses pembuatannya, pestisida ini dengan cara daun sirih Cina itu dihaluskan menggunakan blender, kemudian dimaserasi dengan etanol 70% dengan perbandingan 4:7. Daun sirih Cina yang sudah dihaluskan dimasukkan ke dalam wadah yang tertutup, kemudian ditambahkan dengan etanol 70%. Didiamkan selama 24 jam dan disaring menggunakan ketan sehingga diperoleh residu 0,2 dan dalam penyaringan itu dilakukan sebanyak yang kedua dengan fermentasi ekstrak sirih Cina. Jadi ekstrak daun sirih Cina yang telah dicampur dengan alkohol 70% didiamkan selama 24 jam. Tujuannya untuk agar senyawa yang terkandung dalam ekstrak daun sirih Cina itu diperoleh secara murni. Dalam metode penelitian kami, senyawa yang sehingga senyawa tersebut dapat kami gunakan untuk menguji patogen penyebab layu tanaman ini. Selanjutnya, kami menemukan Ralstonia solanacearum yaitu patogen penyebab layu tanaman ini dengan menggunakan medium yaitu medium yang mengandung campuran zat makanan yang berfungsi sebagai tempat tumbuh mikroba dan
digunakan untuk isolasi memperbanyak dan perhitungan jumlah mikrobianya. Dalam penelitian kami menggunakan media nutrien agar dan Aquades, yakni sebanyak 70 gram serbuk nutrien agar dan Aquades 1000 ml. Dipanaskan selama 30 menit menggunakan autoclave selama 15 menit dengan suhu 121 derajat. Kemudian dituangkan ke cawan petri, diratakan menggunakan batang L, kemudian menggunakan teknik strict plate pada medium dengan menggoreskan kultur ke media agar. Kemudian ditutup dan diinkubasi pada suhu ruang selama 48 jam. Selanjutnya, dalam proses pengaplikasian tahap pertama itu menggunakan 3 konsentrasi yang berbeda, yaitu 25%, 50%, dan 75%. Nah, Ralstonia solanacearum yang tadi sudah diinkubasi selama 48 jam. Kemudian disemprotkan dengan konsentrasi yang berbeda tadi, diinkubasi lagi dengan suhu ruang selama 24 jam. Tujuannya supaya mengetahui efektivitas dari ekstrak tersebut. Selanjutnya pengaplikasian tahap kedua. Jadi Ralstonia solanacearum yang telah diaplikasikan dan diinkubasi selama 24 jam tadi disemprot tahap kedua dengan tujuannya untuk resistensi Ralstonia solanacearum terhadap ekstrak siricina sehingga dapat membasmi dan mematikan Ralstonia solanacearum. Yang terakhir pengamatan terhadap efektivitas dari ketiga konsentrasi, mana yang paling berpengaruh terhadap resistensi Ralstonia solanacearum. Dari uji efektivitas yang dilakukan, yaitu dengan mengamati setiap perulangan yang telah disemprotkan dengan konsentrasi yang berbeda, yakni mengamati perluasan area pertumbuhan Ralstonia solanacearum setiap 2 hari sekali dengan membandingkan dan mengukur setiap diameter perluasan area yang terinfeksi. Baik itu tadi metode penelitian yang telah kami lakukan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, terima kasih kepada Deviana atas pemaparannya. Selanjutnya adalah hasil dan pembahasan yang akan dipaparkan oleh rekan saya, Mufliatunisa. Kepada Mufliatunisa, saya persilakan. Oke, terima kasih moderator atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan terkait hasil dan pembahasan yang telah kami lakukan pada penelitian yang penelitian ini. Oke, untuk hasilnya, untuk tahap pertama diperoleh zona hambat yang ditemui pada cawan Petri 2 dan cawan Petri 3 dengan konsentrasi 50% dan 75%. Sedangkan pada konsentrasi 25% tidak ditemui zona hambat. Hal ini kemungkinan ada beberapa perkiraan dari kami bahwasannya yang mana semakin tinggi konsentrasi yang diaplikasikan maka semakin terhambat metabolisme Ralstonia solanacearum. Hal ini juga dibuktikan pada cawan Petri 2 dan cawan Petri 3 dengan konsentrasi 50% dan 75%, di mana zona hambat itu terbentuk. Tetapi untuk konsentrasi dengan 25% tidak ditemui zona hambat. Kemudian yang kedua, kemampuan difusi bahan antibakteri ke dalam media dan interaksinya dengan bakteri yang diuji. Dan yang ketiga, ketebalan media agar digunakan, di mana biasanya kalau yang paling efektif itu ketebalan media dengan ukuran 4 mm. Seperti yang kita ketahui, untuk zona hambat ini dapat yang ada di gambar tersebut untuk cawan Petri ketiga. Next.
Baik, untuk tahapan yang kedua, di mana setelah tahap kedua, di mana tahap kedua ini diperoleh eh, zona hambat pada cawan petri kedua dan cawan petri ketiga dengan konsentrasi yang sama, yaitu 75% dan 50%. Kemudian, akan tetapi pada cawan petri kedua dan cawan petri ketiga, rastonia solanacearum berkurang dan membentuk zona bening di daerah sekitarnya. Sedangkan pada cawan petri pertama tidak ditemui zona hambat dan rastonia solanacearum mati. Hal ini kemungkinan juga ada beberapa hipotesis dari kami. Yang pertama, pengaruh dari ekstraksi Cina berupa senyawa pengaruh dari ekstraksi Cina yang sudah diaplikasikan, yaitu meliputi senyawa tanin, senyawa saponin, dan senyawa flavonoid, di mana untuk senyawa saponin dan flavonoid ini kan fungsinya untuk mengganggu tegangan ataupun antibakteri dapat mengganggu fungsi dinding sel bakteri, sehingga nantinya senyawa tanin ini dapat masuk karena sudah diganggu oleh senyawa saponin dan flavonoid, sehingga senyawa tanin ini masuk yang bersifat racun dan menghambat enzim ekstraseluler bakteri dan mengambil alih substrat yang dibutuhkan dalam pertumbuhan bakteri, sehingga metabolismenya itu dapat terganggu. Kemungkinan nutrisi yang ada pada media telah hilang, sehingga Ralstonia solanacearum tidak dapat bertahan hidup dan mengalami pertumbuhan sebagai mestinya, seperti itu. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Mufliatunisa atas paparannya. Berdasarkan pemaparan yang telah kami lakukan, dapat kita simpulkan bahwa penelitian ini adalah penelitian dengan ekstrak daun sirih Cina yang berperan sangat dominan dalam menghambat metabolisme Ralstonia solanacearum. Karenanya, di dalamnya terkandung senyawa-senyawa aktif meliputi flavonoid, tanin, dan saponin. Dengan hasil berupa zona penghambatan yang ditemukan pada cawan Petri 2 dan 3 dengan konsentrasi 50% dan 75%. Sedangkan pada konsentrasi 25% terdapat pada cawan Petri 1 tidak ditemui zona hambat apapun. Baik, mungkin ini yang bisa kami sampaikan. Kami minta maaf jika ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.